Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para asatidz yang sama-sama kita muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Menyambung kajian pelajaran kita, fa insyaallah melanjutkan daripada kajian sebelumnya, yaitu membahas tentang nama Allah An-Nur. An-Nur, nama Allah yang ke-93. Wa bil isnadil ladzi yattasilu ilal musannif rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim wa anwarihim wa asrarihim fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang tembus pandangannya kepada Allah Ta'ala ketika menyaksikan sesuatu, ia adalah orang yang mempunyai mata hati, yang tidak terhenti pandangannya pada makhluk, yang punya ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kan kemarin sudah disebut bahwa kita diberi Allah dua mata. Satu, mata yang ada di kepala kita atau mata lahir, ya. Sedangkan yang kedua, mata yang ada di dalam hati kita atau disebut dengan mata hati. Nah, orang yang tadi mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tidak hanya cukup memandang menggunakan mata yang ada di kepalanya saja atau mata lahir. Kalau cuman pakai mata lahir, maka yang ditangkap atau yang dituju objeknya pasti hanyalah makhluk. Kenapa? Karena mata kita yang ada di kepala ini makhluk, maka yang ditangkap dia dalam pandangannya pun mesti juga kepada makhluk. Maka dari itu tidak cukup kalau cuman hanya seperti itu. Orang yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan tembus langsung melanjutkan dengan pandangan mata hatinya. Nah, pandangan mata hati inilah yang akan bisa melihat Allah pada tiap-tiap sesuatu yang dipandang oleh mata lahirnya. Maksud memandang Allah tuh sebagaimana yang kita ungkapkan pada penjelasan kemarin, maksudnya di situ ada kebesaran Allah, ada keagungan Allah, ada kudrat iradat Allah dan lain sebagainya. Nah, yang siapa yang bisa memandang itu, yang mampu memandang itu adalah basirah, mata hatinya, bukan mata lahirnya. Umpama ketika seseorang mendapat rezeki dari seseorang atau si fulan contohnya, ia menerima rezeki itu dari si fulan. Nah, namun orang yang punya mata hati, pandangan hatinya bukan kepada si fulan itu, tetapi kepada Allah Ta'ala yang memberi rezeki. Nah, ia tahu si fulan itu hanya menyampaikan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi apabila kita menerima rezeki dari si fulan dan kita menganggap rezeki itu datangnya dari si fulan itu, kita lupa bahwa itu dari Allah Ta'ala, maka kita termasuk orang yang buta mata hatinya, tidak tembus kepada hakikat yang memberi rezeki, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu tadi, mata lahir kita memandang rezeki datang kepada kita, contohnya air minum atau duit atau wadai makanan, terserah, itu kan yang dipandang oleh mata lahir kita. Nah, bagi orang yang picak,
Dia hanya tertuju kepada makhluk berupa rezeki, makanan, minuman itu saja. Ke situ cuma pandangannya. Umpama dia melihat wasilah yang menyampaikan, kalau tadi dicontohkan dulu bahasa sipulan itulah yang dipandangnya pakai mata lahir sekaligus pakai mata hatinya yang telah mendatangkan rezeki itu. Nah, berarti picak tadi dia. Tapi kalau dia tembuskan mata lahirnya memandang rezeki, memandang sabab datangnya rezeki sipulan, tapi basirahnya mata hatinya memandang sebenarnya Allah Ta'ala yang memberikan rezeki itu. Nah, kalau dia bisa mandang begitu, berarti dua matanya berfungsi, mata lahir sekaligus mata batin atau mata hatinya sehat, berarti itu namanya mata. Begitu juga ketika kita mendapat musibah, nah, atau gangguan dari orang. Ini kan kalau di atas tadi contohnya kayaknya berupa yang enak-enak lah, nikmat, karena contohnya rezeki, duit dan lain sebagainya. Sekarang yang datang ini sesuatu yang tidak enak, ya. Nah, contohnya di sini kita bilang musibah atau gangguan dari orang. Kalau kita marah kepada orang, si orang itu tadi, dan lupa kepada Allah Ta'ala yang menimpakan musibah dan gangguan itu, karena hakikatnya asal muasal itu dari kudrat iradat Allah, berarti pandangan mata hati kita belum tembus. Namun apabila kita melihat bahwa orang itu hanya merupakan sebab, yang sebenarnya mendatangkan musibah itu adalah Allah Ta'ala, berarti mata hati kita sudah tembus pandangannya, ya. Kita katakanlah misalnya ada orang mengganggu kita, mengambil harta kita. Caranya macam mana? Misalnya dia berhutang sama kita, tahu tak dibalik-balikkannya. Nah, kalau kita berpandangan, kan biasanya marah kita tuh ya, tapi marah kita tuh mata lahir kita mandang kepada si fulan itu, hati kita memang merasa dialah yang membawa kabur rezeki kita, terpandang ke sisi makhluknya, maka akan menjadikan kita emosi, ya. Nah, mungkin kita akan bisa mendoakan dia buruk, atau mungkin kita akan mencari dia, akan mencelakakan dia dan lain sebagainya. Dan hati kita masih hanya terpusat ke dia tuh, si fulan tuh tadi, ya. Nah, tidak sampai pandangan hati kita sebenarnya yang mengirimkan si fulan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Hakikatnya yang bisa memberikan mudarat, memberikan bahaya, tidak lain dan tidak bukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman kita tidak bisa merasa itu, ya, basirah kita tidak bisa menangkap itu. Yang ada cuman kesimpulan itu aja lah, amuan kita, sehingga tertutup basirah kita memandang ada Allah di balik sipulan itu, ya. Allah sebenarnya punya kudrat iradat mengirimkan sipulan kepada kita, lalu dia melakukan hal seperti itu. Kan sipulannya kan tidak ada punya tenaga apa-apa, tidak punya daya kekuatan. Siapa yang menggerakkan dia? Siapa yang menimbulkan keinginan sipulan kabur itu? Kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini secara hakikat mandangnya. Nah, kalau dia terpandang hakikat tadi, tidak akan mungkin Allah mencoba dengan tanpa ada tujuan, ya. Tidak mungkin ujuk-ujuk nyoba, itu tidak mungkin. Mesti ada tujuannya, ya. Imma ada kalanya Allah tuh pengen menghapus dosa kita, atau imma ada kalanya Allah itu pengen mengangkat derajat kita, atau mungkin Allah pengen menyiksa kita karena dosa yang kita lakukan, makanya dikirim Allah si fulan tadi itu. Nah, sehingga kalau gitu mau tidak kira-kira kita akan ngamuk, ya, membabi buta maksudnya? Tidak akan mau. Kenapa? Karena kita sadar dengan basirah kita, walaupun mata hati kita menghadapi si fulan, tapi basirah kita mengatakan sekarang ini yang kita hadapi bukan si fulan, tapi Allah Subhanahu wa Ta'alanya. Jadi tidak bisa kita menghadapinya kecuali hanya pakai sabar dan ridha, ya. Cuman itu cara kita bisa menghadapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita salah, Allah bisa marah, murka sama kita. Nah, tapi
walaupun Allah melakukan sesuatu yang secara hakikat tadi sesuatu tidak nyaman yang kita rasakan, tapi karena bagusnya kita beradab menyikapinya, menghadapinya, Allah senang, ya, senang sama kita. Kenapa? Karena kita hamba yang tahu diuntung, bahasa kasarnya gitulah. Kemudian barang siapa yang melihat alam semesta ini nampak, tetapi ia tidak melihat yang menampakkannya, maka sungguh terdinding mata hatinya dengan alam semesta. Ya. Siapa yang menampakkan tadi? Allah maksudnya, ya. Nah, yang menampakkan alam semesta Allah. Cuman kita ngapa cuman nampak di alam itu saja, tidak tembus tadi kepada yang menampakkan alam, yaitu Allah tadi. Berarti tadi apa kata beliau? Terdinding berarti kita, ya, hanya sampai kepada alam semesta saja panjangannya, maksudnya makhluk gitu. Dan orang-orang yang terdinding mata hatinya dengan alam ini, maka hidupnya beserta alam, tidak beserta Allah. Jadi orang yang hanya tertuju ke alam semesta tadi pandangannya, berarti namanya dia hanya hidup beserta alam, bukan beserta Allah Subhanahu wa ta'ala yang mewujudkan atau yang menampakkan alam semesta itu. Orang yang hidup beserta alam, maka jika ia berpikir, pikirannya hanya pada alam, tidak sampai kepada Allah Ta'ala yang menjadikan alam itu. Nah, jika ia sholat kepada alam semesta, dan yang diingat dalam sholat bukan Allah, tetapi hatinya ingat pada alam yang ia pikirkan, ya, karena tadi batasan pikiran dia hanya ke alam, makanya yang ada di dalam hatinya isinya alam juga, begitu. Jika ia bersedekah, maka sedekahnya karena alam semesta. Bahasa alam semesta boleh kita katakan makhluk lah, ya. Terkadang karena riya atau karena ingin minta dipuji orang. Orang itu juga makhluk bahagian daripada isi alam semesta. Jika ia ridho, keridhoannya dengan alam, bukan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, asalkan makhluk senang, tidak peduli keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jika ia bersyukur dan berterima kasih, maka hanya kepada makhluk juga, bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberi. Orang yang beriman dengan nama Allah Ta'ala An-Nur, sikapnya ialah bahwa ia melihat Allah Ta'ala itu tampak pada tiap-tiap sesuatu, dan dia pula yang menampakkan yang lainnya. Jika melihat sesuatu dari alam, hatinya selalu ingat bahwa sesuatu itu ditampakkan oleh Allah, dan ia melihat Allah tampak pada tiap-tiap sesuatu. Nah, apa yang tadi tampak? Kebesarannya, keindahan Allah, ilmunya Allah ada di situ, kudrat iradat Allah, kehendak Allah ada di situ, kekuasaan Allah ada di situ, sesuatu yang dia pandang, ya. Apa tadi yang bisa mana itu? Basirahnya. Maksudnya Allah Ta'ala tampak pada tiap-tiap sesuatu, jangan diartikan bahwa Allah Ta'ala bertempat pada sesuatu. Bukan begitu yang dikehendaki. Tetapi kita ingat bahwa sesuatu itu ditampakkan oleh Allah, diwujudkan, ya. Ya, kita nampak wujudnya. Kita yang melihat sesuatu itu tampak, tetapi Allah Ta'ala tidak di situ. Tidak kita ketahui bertempat di mana, karena memang Allah tidak bertempat. Karena Allah Ta'ala tidak bertempat. Nah, seperti kita melihat bulan di bawah pohon, tetapi kita yang melihat berada di bawah pohon.
bukan bulan yang berada di bawah pohon, tetapi kita yang melihat berada di bawah pohon, sedangkan bulan tinggi di atas. Ya, ini semacam beliau pengen mencoba pendekatan kita secara akal aja. Ya, nah, sama dengan kayak kita lihat sesuatu di HP kita, misalnya lagi acara kebakaran misalnya di HP. Ya, itu kan kita cuma melihat pakai mata kita bahwa kebakaran itu ada di HP kita, bukannya kebakarannya ada di HP itu. Seakan-akan gitulah pendekatan secara akalnya. Kenapa? Karena Allah tidak bertempat, intinya gitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu Allah Taala di mustawa, ya, Sidratul Muntaha, ada lagi yang tinggi mustawa. Rasulullah berada di mustawa melihat Allah Taala. Nah, bukannya Allah Ta'ala berada atau bertempat di mustawa itu, cuma Rasulullah memandang Allah atau ada di mustawa. Tetapi Rasul yang melihat Allah berada di mustawa, jangan beranggapan atau mengiktikadkan bahwa Allah Ta'ala berada di gunung misalnya, di bulan, di laut, atau di langit. Apabila kita beranggapan demikian, maka anggapan atau i'tiqad itu disebut bid'ah, ya, yaitu kita menganggap Allah Ta'ala bertempat, i'tiqad yang menyimpang daripada kebenaran. Ini i'tiqad kita ahli sunnah wal jamaah sudah diajarkan sedemikian, ya. Imam Ali berkata, Allah Ta'ala itu bukan dari samawat, dari sesuatu, ya, dan tiada berada pada sesuatu. Nah, tidak di atas sesuatu dan tidak di bawah sesuatu. Kalau Allah Ta'ala berasal dari sesuatu, berarti Allah Ta'ala itu makhluk yang baharu karena terbit atau keluar dari sesuatu. Nah, kalau Allah Ta'ala berada di atas sesuatu, berarti Allah Ta'ala ditanggung sesuatu, artinya ada yang menopangnya. Nah, jika Allah berada di atas arash, berarti arash menanggung Allah Ta'ala. Atau Allah di atas langit, berarti Allah ditanggung langit, ya, yang menopangnya. Lebih besar langit berarti daripada Allah Ta'alanya. Kalau Allah ada di arash, berarti lebih besar arashnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'alanya. Ya, kalau kita nih berada di atas kursi, masa iya kita lebih besar dari kursinya? Logikanya adalah kursinya mesti lebih besar daripada kita, atau minimal lebih kuat. Nah, buktinya dia mampu menopang kita. Ya, kitab di atas meja, tentu besar mejanya daripada kitabnya. Logikanya begitu. Kemudian kalau Allah Ta'ala berada dalam sesuatu, berarti Allah Ta'ala terkurung oleh sesuatu. Kalau Allah Ta'ala berada di bawah sesuatu, berarti Allah Ta'ala terkalahkan oleh sesuatu. Buktinya ada di bawah, ya. Ada yang bertanya, kalau begitu di mana Allah Ta'ala? Nah, mendengar pertanyaan itu Sayyidina Ali marah. Ini kan tadi ceritanya Sayyidina Ali, ungkapan Sayyidina Ali. Dan beliau diam sesaat, kemudian berkata, pertanyaan di mana Allah Ta'ala berarti menanyakan tempat, kata beliau. Sedangkan Allah Ta'ala tidak bertempat. Dia sudah ada sebelum adanya tempat. Sebelum adanya langit, Allah Ta'ala sudah ada. Sebelum adanya gunung, Allah sudah ada. Sebelum adanya arash dan kursi, dan sebelum adanya tempat, Allah Ta'ala sudah ada. Kemudian Allah Ta'ala menampakkan tempat dan masa. Ya, Allah ciptakan yang namanya tempat dan waktu. Ditempatkannya alam semesta, ya, pada tempat dan waktu tadi. Sedangkan dia sekarang sama seperti keadaannya yang dahulu. Ya, Allah
istilahnya bagaimana keadaan Allah sebelum Allah ciptakan alam semesta, ya begitulah keadaan Allah Ta'ala setelah Allah ciptakan alam semesta gitu. Ada cara atau langkah yang harus kita kerjakan agar kita dapat selalu ingat kepada Allah Ta'ala kita ketika melihat sesuatu. Nah, jadi ada cara kita yang harus kita kerjakan agar kita dapat selalu ingat kepada Allah ketika melihat sesuatu. Artinya kapan mata lahir kita mandang sesuatu, macam mana basirah kita ini langsung terpandang Allah Subhanahu wa Ta'ala seiring, sehingga dua mata kita menjadi berfungsi. Nah, dan langkah-langkah itu kata ulama sufi ada 4. Jadi ada 4 langkahnya. Apa? Yang pertama, membersihkan hati dari sifat-sifat yang tercela. Nah, jadi seluruh penyakit-penyakit hati bersihkan. Riya, ujub, takabur, apalagi ya, dendam, iri dengki, ghadab, pemarah, itu diantaranya mana yang baru saya sebutkan. Nah, bersihkanlah itu, karena itulah kata ulama tasawuf yang menyebabkan basirah kita menjadi tidak berfungsi tadi. Artinya tidak tembus memandang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya kita bermain di kisaran mata lahir kita saja. Ya, tidak mampu tembus. Kenapa? Tertutupi oleh sifat-sifat yang tercela yang ada di dalam hati kita. Maka langkah pertama, bersihkan dulu sifat-sifat yang tercela. Berarti kita disuruh untuk bertafakur, disuruh untuk merenung, mendeteksi. Jadi antara penyakit-penyakit hati, aku nih ada dak? Ya, kalau ada dicontreng. Aku nih ngapain? Kalau nengok orang sedikit dapat nikmat hingga tidak senang. Ya, tidak bisa merat perasaan tuh. Nak kepengennya tuh aku yang dapat, jangan orang. Nah, berarti sudah satu contrengan dapat kita. Oh, kalau gitu aku nih ada iri dengkinya nih kayaknya jangan orang nih. Nah, istilahnya begitu. Kenapa aku ini tidak mau ba'alah? Kalau mandang orang nih harus rendah aja di bawah aku. Ya, hendaknya yang dimuliakan ini hanya aku. Hendaknya yang dihormatinya hanya aku. Hendaknya yang dikedepankan, didahulukan ini hanya aku. Aku tidak senang kalau ada orang yang merendahkan aku. Ya, ada orang menghina aku tidak ada suka. Berarti ada pendeteksi kita mendeteksi seperti berarti aku ini ada sombongnya juga kalau begitu ya. Nah, nanti kan setiap penyakit itu terapi pengobatannya punya cara sendiri-sendiri. Aku ini kalau dijahati orang, kenapa tidak bisa memaafkan atau membalaskan kebaikan? Bawaannya nak balas aja. Ya, kalau ada orang tuh menghina aku nak balas, rasanya nak menghina juga. Tidak ada bahasa aku nak memaafkan tuh tidak ada. Pokoknya nak balas. Lebih sadis lagi bawaannya. Oh, berarti aku ini punya penyakit dendam nih. Kalau gitu macam mana cara ngobatinya? Nah, pelajari ilmu tentang masalah hikdon atau al-hikdu. Nanti disitulah beliau, para ulama kita memberikan semacam tips-tips terapi pengobatannya. Ya, satu persatu macam itu, satu persatu macam itu. Aku ini kalau di hadapan orang, kenapa semangat beribadah? Semangat beribadah aku di hadapan orang. Tapi kalau sudah dewean, mulirnya setengah mati. Ya, bawaannya malas. Nah, bahkan aku bisa ninggalkan ibadah nih. Kalau lagi sendirian di rumah, ya, ngapa macam itu? Nah, berarti tadi ini ada riaknya. Nah, timbul lagi pula riak, dapat terdeteksi ternyata. Macam mana ya cara ngobatinya? Ya lagi-lagi pakai terapi yang diajarkan oleh ulama. Jadi kita harus mengkaji kitab tasawuf seperti itu. Satu. Yang kedua, menghiasi hati dengan sifat-sifat terpuji. Nah, artinya kalau sudah langkah pertama tadi selesai, seluruh sifat-sifat tercela sudah kita deteksi, ternyata ada, lalu kita obati perlahan demi perlahan sampai Allah Ta'ala nanti akan memberikan pertolongan menghilangkan sifat tercela itu, sembari kita menghiasi hati kita dengan sifat-sifat yang terpuji. Jadi lelawanan sifat tadi, ya. Kalau ibarat tadi pendendam jadi pemaaf, kalau dia riaan suka dipuji-puji orang menjadi ikhlas. Ikhlas itu sifat yang terpujinya begitu, ya. Nah, begitulah kira-kira terus. Nah, kalau sudah berhasil pula kita isi dengan lelawanan sifat tercela, berarti sifat terpuji tadi.
Ambil pula langkah ketiga supaya basirah kita tajam tadi, banyaki zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak zikir ya. Boleh la ilaha illallah, boleh juga subhanallah, banyak zikir. Boleh ya Allah, boleh sholawat. Tapi ulama, saya meneliti banyak sekali nasihat ulama. Di antaranya yang saya tangkap tuh sepertinya kalau untuk zikir yang lebih diperbanyakkan itu di zaman-zaman akhir ini istighfar sama sholawat. Ya, Habib almarhum Al Habib Ali Masyhur, kalau saya tidak keliru, ya, mohon maaf kalau saya salah sama beliau nyebut nama beliau tadi. Itu kata beliau sholawat istighfar, sholawat istighfar, sholawat istighfar. Diamalkan dalam keseharian kita ya. Jadi banyak-banyak baca istighfar, banyak-banyak juga baca sholawat, terutama sholawatnya ya, soalnya itu multi faidah, hampir ke semua manfaat rasuk dalam yang namanya sholawat. Siapa yang dapat ijazah melalui medsos, kata kalau bertemu langsung saya kira payah ya, tapi bisa jadi dapat bertemu langsung. Habib Segap bin Hasan Baharun itu kan masyhur, beliau mengijazahkan di internet, dan itu siapapun yang mendengar kata beliau silahkan diamalkan. Sahabat sholawat al-bushra kata beliau. Saya ketika pas dengar itu pertama kali, dan sayangnya itu tidak boleh dicatat, karena kata beliau saya dapatkan itu bisodar pakai hati, pakai hafalan, berarti harus diamalkan pakai hafalan juga. Ya saya amalkanlah pakai hafalan. Nah diantaranya itu yang saya amalkan insya Allah. Dan memang namanya al-bushra itu namanya kan kabar gembira. Maka insya Allah banyak faidahnya. Ternyata setelah saya amalkan benar memang banyak kegembiraan yang Allah masukkan ke dalam hati. Hati itu agak tenang gitu bawaannya tuh, gembira. Terus problem-problem ini mudah putusnya. Apa yang kita hajatkan kayaknya itu memang cepat terkabulkan. Itu yang rezeki juga termasuk alhamdulillah. Nah, salawat busyra namanya. Ini kalau Bapak aktiflah di MB itu biasa nanti ada tuh salawat busyra dari beliau. Nah, biar langsung dari beliau aja Bapak dapatkan. Cuman kalau saya ulangi mungkin ada yang bisa sudah hafal ya alhamdulillah ya. Nah, bunyinya bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyaikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Nah itu tadi sayang tidak bisa dicatat, harus modalnya dihafalkan, diingat. Kapan bacanya? 41 kali setiap habis sembahyang subuh. Tidak ada mesti pas nian, tidak ya. Nah, macam di sini biasa kan habis sembahyang subuh itu pengajian malah kalau hari Selasa. Nah, jadi bacanya mungkin pas balik ke rumah. Nah, diselingi singgah ke warung dulu tidak apa-apa, nongkrong-nongkrong, makan gembung, ya, minum kopi. Dan balik ke rumah baru baca sholawat tuh. Nah, kalau sempat imbah subuh, kalau tidak karena tadi sebenarnya kata beliau itu imbah subuh, tapi kalau saya terus terang saya ini agak buntat sedikit. Tak ada mesti cepat nian, kadang saya bikin ke antara jam-jam 9, jam 10 sambil perjalanan kan saya kadang-kadang ngajar ke Sungai Sarin. Nah itu sambil di perjalanan kami motor 2 laki bini baca. Nah di situ di antara manfaatnya yang saya senang adalah kita mensolawati untuk anak dan keluarga serta guru. Kita ini kan jarang doakan guru, nih jarang. Tapi disitulah di solawat itu tuh ada. Ya, itu diterjemahkan kan. Ya Allah ya Tuhan kami, limpahkanlah salawat dan salam atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahibil busyra, sang pemilik kegembiraan. Jadi Rasulullah yang memiliki kegembiraan. Salatan tubasyiruna biha, dengan salawat yang akan menggembirakan hati kami. Nah, jadi hati kita dulu yang digembirakan Allah. Lalu kita minta dengan salawat itu Allah menggembirakan siapa lagi sebelum kita? Ya, tubasyiruna biha wa ahlana, dan keluarga. Jadi keluarga kita mudahan Allah gembirakan. Ya termasuklah yang Allah gembirakan keluarga ini abah mama, mudahan hatinya tenang di saat tuha, rezekinya dilancarkan Allah, tidak banyak pikiran. Itu kan termasuk digembirakan. Siapa lagi? Wa auladana, anak-anak kami. Mudahan Allah gembirakan anak-anak kita. Ya, baik yang sudah wujud maupun yang belum wujud. Misalnya ada bibit, kita bakal beranak. Mudahan Allah gembirakan nanti dia.
Ya, terus wa jami' masyaikhina, dan seluruh masyayikh orang-orang bisa dikatakan gurunya para guru sesepuh kita, wa muallimina, dan para guru-guru kita. Ya, kita sholawati seakan-akan guru-guru kita mudahan diberi Allah kegembiraan. Wa talabatana, jamaah laki-laki atau murid laki-laki, orang yang nuntut ilmu kepada kita laki-laki. Wa talibatina, dan jamaah perempuan, orang yang nuntut ilmu kepada kita dari yang perempuan. Kapan Allah berikan kegembiraan itu? Min yaumina hadza, dimulai daripada hari ini, ila yaumil akhirah, sampai hari kiamat. Nah, jadi kita seakan-akan baca sholawat yang saya rasakan kayak kita mendoakan kegembiraan untuk orang-orang yang kita sebutkan tadi. Dan insya Allah semenjak saya dapat itu, karena itu tadi saya dapatkan di medsos, dan itu bebas sifatnya, jadi amalannya bebas, dan beliau pun menyuruh juga siapa yang mendengar silahkan diamalkan. Iya, saya amalkan aja, dan memang kok rasa gitu ya, ada rasanya. Itu yang saya rasakan. Nah, akhirnya tolong doakan saya, mudah-mudahan saya bisa istiqomah mengamalkannya. Dan umpama nanti Bapak dapat dari Habib Segaf lagi dimanapun didapatkan, atau nih yang ikuti acara live streaming ini, kemudian nanti Bapak balik ke rumah nonton berulang, hafalkan tadi, nah silahkan diamalkan juga. Ya, ibaratnya dari beliau ijazah itu, kita tinggal ngekor aja, tinggal ngikul. Nah, mudah-mudahan Allah berikan kemanfaatannya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Tadi yang ketiga berzikir. Nah, adapun yang keempat, sayang waktunya udah sampai. Ya, kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang kita kaji seada-adanya begini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ilmu nafi', manfaat berkah dunia akhirat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyat wa ala man nawahu aslafuna salihun wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan katsiran halalan thayyiban mubarakan fi. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam bi fadli. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.